Yo, konnichiwa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Penerobosan. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Kemudian, di sarang lebah pelahap jiwa, Sufan pun mendatangi tempat itu untuk mencari madu yang didapat Yulun sebelumnya. Sufan pun berkata, area lebah pelahap jiwa ada di depan sana kan? Mari temukan tempat untuk bersembunyi. Sufan pun melepaskan segel yang ada pada tunggangannya tadi agar bebas, dan Sufan pun mulai memasuki area dari lebah pelahap jiwa. 3 hari kemudian, tampak Sufan sedang menggoyang-goyang pantatnya untuk memancing para lebah pelahap jiwa. Para lebah pelahap jiwa yang melihat keberadaan Sufan itu pun malah menganggap Sufan sebagai ratu lebah, sehingga para lebah itu pun langsung memberi hormat kepada Sufan. Dan Sufan pun dengan santainya melewati para gerombolan lebah tersebut. Sesampainya di sarang lebah, Sufan pun tampak bahagia melihat banyak madu yang ada di sangkar tersebut. Sufan pun berkata, jika aku membersihkan tempat ini, berapa banyak uang yang akan kudapat? Jika 100 kilo, sama dengan 200.000 batu spirit. 1000 kilo berarti 2 juta batu spirit. Dan 10.000 kilo, jika aku bisa mendapatkan 10.000 kilo madu, aku tidak perlu memikirkan uang di dunia kultivasi. Tiba-tiba, Ratu Lebah yang asli pun muncul, dan Sufan yang melihat hal itu pun langsung mengeluarkan pedang miliknya sambil berkata, kekuatan spiritualmu cukup kuat, dan kau bisa bertahan dari ilusiku. Sekarang, kau harus patuh. Sufan pun melancarkan serangannya kepada Ratu Lebah itu. Akan tetapi, serangannya itu pun dapat ditangkis dengan mudah. Tiba-tiba, muncul pemberitahuan sistem yang berisi, sarang ini adalah milik sekte, dan bisa dianggap sebagai hadiah dari alam rahasia. Mereka yang mempunyai kekuatan bisa mencuri madunya, tapi jumlah maksimalnya adalah 1000 kilo. Melihat hal itu, Sufan pun terkejut dan langsung bersedih dengan berkata, mimpiku menjadi kaya sudah hancur. Lalu di sisi lain, di sekte Kwetian benua awan, terdapat seorang tetua di tahap penggabungan yang sedang memperhatikan alam rahasia. Tetua itu pun berkata, oh, tidak buruk. Kultivator pemurnian Ki dapat menipu kawanan lebah pelahap jiwa. Dia bahkan mengendalikan ratunya. Sepertinya, aku akan menderita kali ini. Sufan yang sedang mengecek kualitas madu yang didapatnya itu pun menyadari ada yang memperhatikannya dari belakang. Sufan pun berkata di dalam hati, dasar pelit. Beberapa saat kemudian, setelah Sufan selesai mengumpulkan madu dari sarang lebah tadi, Sufan pun pergi dari sarang itu menggunakan kapal spiritnya. Di dalam kapal tersebut, tampak Sufan sedang sangat bahagia karena sudah mengumpulkan banyak madu. Sufan pun berkata di dalam hati, aku bisa membeli satu tungku alkemis tingkat atas, dan juga satu set alat sihir untuk alkemis. Aku juga bisa membeli berbagai macam mantra. Tiba-tiba, Yeshio pun lewat di atas kapal roh milik Sufan dengan sangat cepat. Melihat hal itu, Sufan pun mengelaikan nafasnya dan berkata di dalam hati, hehe, protagonis itu datang untuk mendapatkan uang. Aku penasaran berapa banyak madu yang dia dapatkan. Lalu, di waktu yang sama, di sekte Kwetian benua awan, tampak tetua tadi tiba-tiba merasa kesal dan berkata, ada banyak monster di tahap pemurnian Ki. Dia tidak mendengarkan saranku. Apa dia ingin membuatku bangkrut? Ternyata, penyebab tetua tadi kesal dikarenakan Yesiao mengambil madu di sarang lebah tersebut melebihi batas maksimal yang bisa dia ambil. Yesiao yang sedang mengumpulkan madu itu pun berkata, aku tidak mengira akan mendapatkan keuntungan besar setelah jatuh di tahap pemurnian Ki. Dengan lebih dari 10.000 kilo madu pelahap jiwa, ini setara dengan 20 juta batu spirit. Seharusnya, ini cukup untuk menyewa seorang kultivator di tahap Mahayana dan memeriksa masalah yang ada dalam tubuhku. Tiba-tiba, cahaya pun turun dari atas Yesiao, dan seketika Yesiao pun berpindah tempat ke lokasi yang berbeda. Menyadari hal itu, Yesiao pun tampak kebingungan dan berkata di dalam hati, bukankah sebelumnya aku berada di hutan bambu? Kemudian, area hutan bambu itu pun tersegel oleh sebuah perisai. Dan terdapat pemberitahuan yang berisi, hutan bambu lebah pelahap jiwa disegel. Ini akan dibuka setelah 3 kali alam rahasia. Melihat hal itu, Yesiao pun berkata, sayang sekali. Tiba-tiba, terdengar suara tetua dari sekte Kwetian yang berkata kepada Yesiao, anak muda, apa kau ingin membalas kaisar immortal ini? Yesiao yang mendengar hal itu pun tampak terkejut dan berdiam sejenak. Di waktu yang sama, di kapal Sufan. Sufan pun sedang mengelilingi seluruh alam rahasia tersebut sebelum ditutup untuk mencari harta tersembunyi. Kemudian, Sufan pun menemukan sebuah peta baru, yaitu Mansion Master. Sufan pun langsung turun dari kapalnya dan berdiri di depan pintu masuk mansion itu sambil berkata, oh, ada Mansion Master di sini. Warisan dari Master Alkemis, apakah ada di sana? Tidak, alkemis setara dengan pemurnian senjata.
mari lanjutkan pencarian. Sufan pun memasuki mansion itu dengan penuh semangat. 1 jam sebelum alam rahasia ditutup, Sufan yang sudah mengumpulkan harta yang ada di mansion itu pun berkata di dalam hati, aku tidak menemukan warisannya. Setidaknya, aku menemukan yang lain. Perjalananku tidak sia-sia dengan semua mantra Jet Sleep ini. Setidaknya, aku bisa melakukan sesuatu saat bosan di masa depan nanti. Ini adalah mantra pemanggil. Aku tidak berpikir di dunia kultivasi mempunyai ini. Ini adalah mantra kantong harta karun. Apa aku bisa menyimpan batu spirit untuk membeli cincin ruang di dalamnya? Seni bulan sabit ini sedikit jahat. Mantra jiwa sejati bisa menghubungkan seseorang dengan jiwa sejati mereka. Tiba-tiba, dengar pemberitahuan yang berkata, 1 bulan sudah selesai dan alam rahasia akan ditutup. Setelah pemberitahuan itu, Sufan pun langsung berpindah lokasi dan dirinya itu pun berpindah ke atas langit. Sehingga Sufan yang melihat ke bawah itu pun terkejut dan langsung panik. Sufan pun menggunakan teknik leg body miliknya agar dirinya bisa turun dengan perlahan ke tanah. Pada saat sudah di bawah, Sufan pun mengelaikan nafasnya dengan lega. Kemudian, Yulun dan Kian Er pun datang menghampiri Sufan sambil berkata, Saudara Su, bagaimana jika kita memakan sesuatu? Aku yang akan membayarnya. Kian Er dan aku ingin berterima kasih pada Saudara Su. Mendengar tawaran itu, Sufan pun berkata, tentu, aku sudah menjalani kehidupan keras selama 1 bulan dan ingin makan enak. Ayo kita pergi. Setelah mengatakan hal itu, Sufan pun berkata di dalam hati, sekarang tinggal menunggu waktu dia membayar hutangnya. Keesokan harinya, Sufan pun telah menjual semua persediaan madunya kepada pengumpul, sehingga Sufan pun mendapatkan banyak batu spirit. Sufan pun berkata di dalam hati, kali ini, madu Ratu Lebah Pelahap Jiwa terjual dengan harga tinggi. Obat spirit yang kudapatkan bisa digunakan untuk memurnikan beberapa lusin pil. Tidak buruk, aku bisa menemukan beberapa bahan pembantu dan mulai menempa beberapa senjata spirit. Kemudian, Sufan pun membuat kertas origami berbentuk burung dan mengirimnya kepada aliansi. Beberapa saat kemudian, Long Yu yang mendapatkan pesan dari Sufan, dirinya itu pun langsung melakukan panggilan video kepada Sufan dan berkata, apakah saudara junior sudah menerimanya? Aku juga mengirim daftar pembayaran. Periksa semuanya, apakah sudah benar? Sufan yang mendengar perkataan itu pun langsung segera memeriksanya. Setelah pemeriksaan selesai, Sufan pun mengirimkan pembayaran batu spiritnya menggunakan burung pengirim barang ke tempat Long Yu. Melihat batu spiritnya pergi, Sufan pun tampak sedih dan berkata, 300.000 batu spirit seharusnya cukup bukan? Baiklah, sekarang aku bisa mulai memurnikan. 3 tahun kemudian, di bengkel inti bumi, tampak Sufan gagal dalam melakukan pemurnian senjata. Sehingga Sufan pun tampak lemas dan berkata, gagal lagi. Aku awalnya berpikir dengan bakatku setelah 3 tahun berlatih, aku bisa membuat semuanya dengan 100% keberhasilan. Pemurnian memang pengetahuan yang dalam. Kenapa rune pengendali spirit dan orang tua anak bertentangan? Apakah karena peletakan rune yang tidak cocok? Setelah mengatakan hal itu, Sufan pun membaringkan badannya untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, Sufan yang sedang terbaring itu pun menyadari sesuatu dan kembali berkata, oh iya, karena ini bertentangan, aku akan menggunakan rune orang tua anak versi diperkuat. Lalu, rune pengendali spirit akan diganti dengan rune benang laba-laba. Sufan pun langsung memperhatikan hasil pemikirannya tadi. Dan benar saja, senjata Sufan pun akhirnya selesai dibuat. Sufan yang melihat pemurnian senjatanya itu berhasil, dirinya pun menjadi terharu dan berkata, akhirnya selesai, aku akan memanggilmu Chiba. Kau adalah karya yang kubuat dengan 6 kali pemurnian. Pengeluaran untuk bahan-bahannya bahkan mencapai 10.000 batu spirit. Lalu, Sufan pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi. Pertama, lokasi penukaran tahunan Sekte Xianzhou yang diadakan 10 tahun sekali adalah di Sekte Heavenly Imperial. Selama 3 bulan, semua kultivator dari Xianzhou akan berkumpul di Sekte Heavenly Imperial. Kedua, kapal Futien telah rusak. Diperkirakan mereka telah bertemu bis besar saat berada di laut tak berujung. Ketiga, tambang besar Spirit Ore telah ditemukan dan berada di dalam wilayah hukum Sekte Heavenly Imperial. Keempat, puncak pemurnian senjata telah membuka pendaftaran untuk pandai besi tingkat 1. Diperkirakan jika ini berhubungan dengan perbaikan kapal Futien. Terakhir, Ye Xiaoyao dari puncak pedang Mirat membunuh pengkhianat sekte yang berada di dalam tahap zindan. Melihat isi dari panel sistem, Sufan pun berkata di dalam hati, sekarang aku adalah seorang pandai besi tingkat 1, tapi aku tidak tahu apakah terkualifikasi untuk menyentuh kapal Futien. Kemudian, Sufan pun melihat isi pemberitahuan sistem yang terakhir, yang dimana Ye Xiao membunuh seseorang di tahap zindan. Melihat hal itu, Sufan pun tampak geram dan berkata di dalam hatinya, Ye Xiaoyao memang seorang protagonis. Dalam beberapa tahun, dia langsung bisa membunuh kultivator Jindan.
apakah Pak Tua dalam tubuhnya telah bangkit? Setelah memikirkan hal itu, Supan pun mengelaikan nafasnya untuk menenangkan dirinya dan kembali berkata, namun, dalam 3 tahun, dengan mengandalkan teknik pengenyangan dan madu ratu lebah pelahap, aku sekarang naik menjadi level 8 pemurnian Ki. Aku juga sudah menguasai alkemis kuno dan mantra Jet Sleep yang kudapatkan dari alam rahasia. Aku penasaran, apakah bisa mengalahkan kultivator Jindan saat aku mencapai tahap pembangunan fondasi. Ini adalah senjata spirit terhebatku. Ini bisa memanggil jiwa naga, dan fondasi awalnya mempunyai kekuatan tempur yang kuat. Di sebelahnya adalah senjata jiwa yang cocok dengan jiwa naga. Setelah dua senjata digunakan, jiwa naganya akan mendapatkan kekuatan yang setara dengan kultivator puncak alam pembangunan fondasi. Membunuh Demon Beast, pembangunan fondasi biasa bukanlah sama saja dengan membunuh ayam dan anjing. Setelah memikirkan hal itu, Sufan pun langsung pulang ke rumahnya untuk bersantai. Sesampai di rumah, tampak Sufan membaringkan dirinya untuk menikmati hari santainya di rumah. Tiba-tiba, Yulun dan Qian pun muncul dengan menunjukkan kemesraan mereka berdua kepada Sufan. Sufan yang melihat hal itu pun berkata di dalam hati, aku jarang melihat mereka bermesraan di depanku selama 3 tahun terakhir. Setelah memikirkan hal itu, Sufan pun bertanya kepada mereka berdua, apa yang membuatmu sangat bahagia? Apakah ibu mertuamu sudah setuju? Mendengar pertanyaan itu, Yulun pun dengan semangat memberikan surat undangannya kepada Sufan sambil berkata, tanggal 15 bulan depan adalah hari besar untukku dan Qian Er. Saudara Su harus datang. Pokoknya harus. Mendengar hal itu, Sufan pun mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Lalu, Sufan pun mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam rumahnya untuk berbicara di dalam. Sesampainya di dalam, Yulun pun menghidangkan makanan yang dibawanya tadi kepada Sufan dan berkata, saudara Su, kita membawa banyak makanan dengan daging spirit. Apakah semua ini cocok dengan seleramu? Mendengar hal itu, Sufan pun menjawab, bagus, keberuntungan apa yang kau punya? Takdirmu memang bagus. Mendengar pujian dari Sufan, Yulun pun tampak kesenangan. Sufan yang sedang makan itu pun berkata di dalam hati, aku tidak membutuhkan hubungan manis sepertimu. Aku seorang ahli yang ingin menjadi kaisar immortal. Tidak mungkin ada wanita di dunia ini yang layak denganku. Setelah memikirkan hal itu, Sufan pun menghabiskan daging yang dimakannya tadi dan segera pergi meninggalkan meja makan sambil berkata kepada mereka berdua, ikuti aku. Mendengar hal itu, Yulun dan Qian pun tampak kebingungan. Setelah mengikuti Sufan, Yulun dan Qian pun tampak tertakjub dengan apa yang dilihatnya, yang dimana di ruangan itu tampak banyak senjata spirit yang terpajang di dinding. Yulun pun berkata, saudara Su, tidak heran kamu tidak pernah membawaku kemari. Ternyata ini adalah ruang hartamu. Kelihatannya, saudara Su memurnikan cukup banyak senjata spirit. Qian pun juga berkata, saudara Su, kamu adalah orang paling berbakat yang pernah kutemui. Bertarung, alkemis, dan memurnikan senjata. Kamu bisa melakukan apapun. Mendengar perkataan mereka berdua, Sufan pun berkata, karena kalian akan menikah, aku tidak mempunyai hadiah yang cocok untuk kalian. Ambillah senjata spirit, anggap saja sebagai hadiah pernikahan kalian. Mendengar hal itu, Yulun dan Qian pun langsung mencari hadiah yang mereka inginkan di ruangan tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah memilih cukup lama, tampak Qian mengambil sebuah pedang Yinxin yang dimana satu pedang berwarna merah muda dan satu putih, dan itu dua pedang terbang. Pedang terbang putih menguasai kecepatan dan penghancuran armor. Pedang terbang merah muda membuat ilusi dan memanipulasi pikiran. Qian pun bertanya kepada Sufan, apakah dirinya bisa memilih senjata tersebut. Begitu juga dengan Yulun. Yulun pun mengambil sebuah pedang terbang ribuan pisau, yang dimana pada saat pertarungan, mereka bisa dipisah dan digabungkan kapanpun. Membuat musuh kesulitan mempertahankan perlindungannya. Sufan pun menyetujui pilihan mereka berdua, sehingga Yulun dan Qian pun langsung segera pergi dari rumah Sufan dengan bangga, sambil berkata, selamat tinggal saudara Su, jangan lupa untuk datang. Melihat mereka pergi membawa senjatanya, Sufan pun menjadi sedih di dalam hatinya sambil berkata, bahan-bahan untuk dua pedang itu memang tidak terlalu berharga, tapi memurnikan mereka lah yang paling merepotkan. Lupakan saja, sebagai kakak besar, aku harus melakukan hal itu. Setelah memikirkan hal itu, Sufan pun berkata, tanggal 15 bulan depan, aku akan datang ke pernikahannya. Ini pertama kalinya aku melakukan perjalanan jauh. 1 bulan kemudian, tampak Sufan sedang berjalan menuju lokasi pernikahan Yulun dengan membawa sekantung besar barang bawaannya. Sehingga Sufan pun tampak kelelahan. Sufan pun berkata di dalam hati, aku lupa jika tempat Yulun mengadakan pernikahannya adalah di kota Daiding, lebih dari 6.000 km dari sekte kita. Setelah memikirkan hal itu, Sufan pun langsung mengeluarkan kapal spirit miliknya dan berkata dengan bangga, untungnya aku punya kapal spiritku sendiri. Pada saat sudah memanggil kapalnya, tiba-tiba Ye Xiao pun muncul di belakang Sufan. Sufan yang menyadari hal itu pun berkata di dalam hati, kenapa dia ada di sini?
Mungkinkah kita akan berjalan di jalan yang sama? Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, and see you.